Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kedatangan Bapak Haji Surya Besti selaku Bupati Asahan. Ayo Pak. Tari Gunung ini adalah salah satu ikon Kabupaten Asahan, yaitu menggambarkan nelayan sedang mencari ikan di laut. Diberi arti selamat datang kami haturkan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Tasyukuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan tahun 2025. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya pada kebahagiaan di pagi hari ini untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibaca. تفسحوا
في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa.
على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا من العاملين ولا تجعلنا من المعمولين. اللهم اجعلنا رافعين لرؤوسهم ولا تجعلنا من المخفوضين. اللهم اجعلنا من الفاتحين ولا تجعلنا من المغلوبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام نعمتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. tanah asahan indah lestari, rakyat mau peduli dengan kebudayaan, sanjung budaya asli. Marilah semua kita galakkan, jalanlah jalan kasih lolamu, masuk ke bondar nama sang bubu. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Umatnya rukun, Indonesia maju. Burung pelatuk mematuk-matuk, mematuk-matuk di kayu lampu. Apalah ubat maka mengantuk, bikinkan kami kopi semangkuk. Mengapalah sebab sampannya tombu, karena kayunya sudah lapu. Mengapalah sebab maco mengantuk, karena kopi bolehlah basuh. Jalanlah jalan ke Gunung Tomat, jalannya rusak lagi lah becek. Sudahlah datang tanda kiamat, omak-omak jalan pendek. Kalau ku tahu Maria pahit, tidak ku mulai dengan tomat. Kalau ku tahu mati itu sakit, tidak ku mau meninggalkan sholat. Apa ke depan yang lebih baik. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Asahan yang berhadir hari ini, bersama kita Bapak Dandim, dan Bapak Kejari, dan Lanal, Polri, Polres. Dan juga hari ini alhamdulillah jarang saya ketemu dan mau dijumpai ini Ibu yang cantik ini, Ketua Pengadilan Agama Kisaran, ya.
rumah berdekatan, hati berjauhan. Yang saya hormati seluruh pimpinan UPD yang berdekat ini, hadir bersama kita. Assalamualaikum Ada tadi warahmatullahi yang wabarakatuh. ganteng ya, Kesbangpol. Mana oh ya, Selamat pagi, Bapak. Adinda Kesbangpol, ada juga Kementerian Bapak Agama Republik Kepala Indonesia Hakim, Kabupaten Asahan ada tadi juga di sini Provinsi Bapak Sumatera Kepala Utara BPN, dalam kegiatan persatuan bersama Hari Amal Bakti yang seluruh ke-79 tahun OPD yang berhadir hari ini. Asahan. Yang saya hormati Umat rukun Ayahanda Ketua Majelis Ulama menuju Indonesia Kabupaten Emas. Asahan, ada bersama kita Ketua FKUB Imtak atau yang mewakili lebih khusus ini Ketua Basnas Kabupaten Asahan, pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, pemuda dan hadirin hadirat yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Bapak Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggara, Bapak Kepala Kantor Agama Kecamatan, Kepala Madrasah Aliyah, Sanawiyah dan Ibtidaiyah, pengawas, penyuluh agama, dan seluruh keluarga besar yang berhadir hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Persatuan beserta seluruh yang berhadir, anak-anakku, semua siswa-siswa madrasah yang mewakili, rekan-rekan, pemuda, pemudi, hadirin-hadirat yang berbahagia. Kita menyadari bahwa hari ini kita berulang tahun ke-79. Usia ini bukanlah usia yang muda lagi, tetapi sudah matang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan dari sejarah rentetan lahirnya Kementerian Agama merefleksikan kepada kita atas ketidakmampuan kita untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di bidang keagamaan satu demi satu. Tugas pokok dan fungsi itu melebur, pecah, bahkan diambil alih oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin dikolaborasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dulu kata Kementerian Agama, pengadilan agama itu di Kementerian Agama, tapi karena kurang serius masuk ke Mahkamah Agung. Makanya Ibu Ketua Agama ini tak mau lagi dia berjabatan tangan. Hanya saja beliau tetap tenang bahwa Kementerian Agama menjadi sahabat beliau juga. Sekarang haji juga sudah lepas dari Kementerian Agama, dikelola oleh BP Haji, Badan Penyelenggara. BWI sekarang sudah lepas, wakaf diurus oleh BWI. Demikian juga Basnas sekarang dikerjakan di Kementerian Agama, sekarang diambil oleh lembaga Basnas. Artinya bagi kita, warga Kementerian Agama harus bisa meningkatkan rasa kebersamaan, kepedulian dan kekeluargaan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada. Kalau tidak, maka tugas-tugas pokok Kementerian Agama ini akan diambil alih dan dilebur oleh lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Agama mengadopsi dari asatidz oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran, yaitu yang pertama pesan Menteri Agama adalah internalisasi nilai-nilai keagamaan. Keberhasilan Kementerian Agama kendati pun tidak bisa diukur dengan angka, tetapi bisa dilihat dari realitas kenyataan bahwa ada kelunturan orang yang beragama itu dengan nilai-nilai agamanya. Inilah yang menjadi tugas pokok tahun 2025 ini yang harus dicamkan sekaligus dikolaborasikan oleh seluruh rekan-rekan penyuluh, madrasah, penghulu dan semua keluarga besar Kementerian Agama. Bagaimana seorang yang beragama tidak memahami sekaligus bisa menilai kualitas keagamaannya? Kenangan masa lalu biarlah berlalu. Hari ini menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Ternyata orang-orang tua kita selalu merindukan hari ini adanya tilawah Al-Quran setelah
maghrib dilaksanakan. Sekarang coba lihat keliling Bapak dan Ibu penyuluh agamaku di desa-desa, di dusun-dusun, di lorong-lorong. Apakah masih ada orang yang mengaji setelah sholat maghrib? Padahal itu adalah bahagian dari kebiasaan, nilai dari sebuah. Sekarang bisa kita lihat realitas yang dimaksudkan Menteri Agama ini adalah, coba lihat dan perhatikan Bapak dan Ibu penyuluh-penyuluhku, kepala kuat dan seluruh guru-guru ke madrasah, semua warga Kementerian Agama dan tokoh agama, sholat di masjid 5 waktu sehari semalam. Lihat dulu berapa persen yang sholat itu usianya 50 tahun ke atas, berapa persen yang sholat itu usianya 20 tahun ke bawah. Bapak dan Ibu akan melihat kenyataan itu, bahwa internalisasi nilai-nilai keagamaan itu hari demi hari semakin. Di mana itu semua? Inilah yang menjadi PR kita, harus bisa menjadi tugas pokok dan fungsi ke depan secara serentak. Sekarang remaja masjid sudah berkurang, tak ada pemimpin lagi di masjid-masjid. Yang ada sekarang LSM, yang ada sekarang lembaga-lembaga kepemudaan yang orientasinya sudah jauh dari masjid. Inilah yang menjadi tugas pokok. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, internalisasi nilai keagamaan yang dimaksud selanjutnya adalah berapa banyak sekarang orang yang mau berkumpul dalam pengajian dan nilai-nilai keagamaan. Saya semalam terinspirasi dengan kegiatan taklim akbar yang dilakukan oleh Kapolres Asahan. Kalau dari jumlah dan kapasitas ustadznya, Maulana itu nasional, internasional, tak segitu wajar jamaah. Kenapa? Karena sekarang untuk mengumpulkan orang pengajian di kabupaten sulit sekali. Bahkan pernah dilakukan pengajian dibayar oleh kepala lingkungan. Kalau tak kau bisa menghadirkan 20 orang kepala lingkungan, pecah kau kata tamatnya. Begitu kau datang orang. Nah, apa yang terjadi? Berarti kita Kementerian Agama internalisasi nilai-nilai agama harus kita ubah. Sekarang ganti metodologi pengajian. Ya, apalagi sekarang sudah Texas. Mau apa kau? Nah, semua ada di Google, ada di materi mesos. Ini menjadi cerita. Tetapi apa akibatnya? Ini jadi masalah tuh. Ya. Waktu saya mengintip Ketua Majelis Ulama ceramah di Masjid Al Hidayah, tengok beliau ceramah, taruh dia di depan, tengah. Pengajiannya kita yang dan 60 tahun, 50 tahun semua, nggak ada tengok anak muda. Kemana anak muda kita? Ini jadi masalah. Jadi ini. Yang kedua, pesan Pak Menteri Agama secara tentu saja tadi sudah disampaikan adalah mengawal program pemerintah, yaitu makanan sehat bergizi gratis yang dilakukan di lingkungan madrasah. Semalam terima kasih Pak Bupati sudah launching peletakan batu pertama, berjalan dengan baik. Dan perlu mungkin ada beberapa masukan dari madrasah untuk bisa melengkapi program-program ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan ke depan program ini bisa dikawal dan disukseskan oleh seluruh kepala madrasah. Rekan-rekan semua kepala madrasah, kepala seksi pendidikan madrasah, dan stakeholder yang berkaitan dengan itu harus bisa mempersiapkan sarana-prasarana untuk kegiatan. Karena ini tidak bisa ditawar lagi. Dan Menteri Agama sudah menegaskan agar kiranya bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara anggaran dan melakukan pendekatan-pendekatan secara partisipatif untuk bisa melengkapi. Contoh yang paling kecil kita lihat kemarin, makanan diberikan, tapi cuci tangannya tak ada. Di madrasah harus bisa menyiapkan itu, baik berupa restafel, baik berupa tong sampah dan segala macam, agar kiranya tidak menjadi masalah di depan hari. Yang terakhir mungkin cuplikan yang saya sampaikan untuk tugas ke depan bagi warga Kementerian Agama adalah tahun ini terakhir melaksanakan ibadah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Tahun depan 2026 Kementerian Agama harus melepas rela dengan ikhlas bahwa pelaksanaan ibadah haji harus dikelola oleh BP Haji sesuai dengan peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu pelaksanaan haji hari ini mohon bantuan kepada Bapak Bupati, Bapak Kesra, Haji terima kasih. Kiranya pelaksanaan
ibadah haji tahun 2025 yang insya Allah nanti kloter pertama berangkat bulan Mei 2025 ini bisa kita berangkatkan dengan sebaik-baiknya, meninggalkan kesan bahwa pemerintah daerah, Kementerian Agama dan kita seluruhnya stakeholder berkaitan dengan itu telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Asahan yang langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan kepada yang pertama oleh pemerintah Kabupaten Asahan, yaitu Bupati Asahan Bapak Haji Surya Desi. Iya, selanjutnya diberikan kepada Kepala Kejari Asahan Bapak Basril GSHMH sebagai peran aktifnya dalam pengamanan dan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Asahan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kemudian terakhir untuk Kepala Kantor Pertanahan sebagai peran aktif juga dalam pengamanan dan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Asahan, itu Bapak Bahwa Husin Nasuddin SH. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang berperan aktif dalam pengamanan dan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Asahan. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Bupati Asahan untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan lomba tingkat nasional dan provinsi. Kepada yang pertama diserahkan kepada Bagus Abdul Rahman dari Man Asahan sebagai juara 3 lomba video sinematik tingkat nasional. Dan kemudian yang kedua diberikan kepada Rabiatul Adawiyah dari Man Asahan sebagai juara 1 Festival Film Pendek Islami tingkat provinsi. Kemudian diberikan kepada Al-Halifi Jebri Gaiska dari Min 10 sebagai juara 3 Lomba Polisi Cilik tingkat Polda Sumatera Utara. Kemudian Siva Yudia Kurniawan dari Min 10 sebagai juara 3 renang 50 meter gaya kupu-kupu. Dan Diki Alvido juara 1 Komite Festival 35 kg usia dini putra. Dan Yasmin Kolita Ivani dari Min 10 juara 1 Komite Festival 25 kg usia dini putri. Dan selanjutnya Min Namasan sebagai juara 1 Olimpiade Bahasa Arab. Oh, ini Olimpiade Bahasa Arab luar biasa. Kemudian Ahmad Zaki Nasution dari MTSN 1 Asahan sebagai juara umum 1 ajang kompetensi Madrasah Sains Olimpiade. Dan kemudian yang terakhir diberikan kepada Aldian Pramuja Pohan dari Ban Asahan sebagai juara umum petangki tingkat provinsi. Kemudian diberikan kepada sertifikat tanah wakaf. Yang pertama diberikan kepada Masjid Al-Muhlisin Bapak Danur. Kemudian juga akan diserahkan kepada Masjid Al-Istiqomah, yaitu kepada Bapak Ahmad Tiadi. Yang diberikan kepada Masjid Al-Istiqomah yang diterima oleh Bapak Ahmad Tiadi yang langsung diserahkan oleh Bupati Asahan dan seluruh jemaah Pingga. Dan kemudian diserahkan kepada Bapak Irfan Paulus Maliko dari Grand Pastor Paroki Kisah. Kemudian diserahkan kepada Bapak Pastor Celestinus Panggela asal dari CMF Pastor Paroki Kisah. Luar biasa. Dan terakhir diberikan kepada Bapak Pastor Hamdi Bulan Sinaga dari Paroki Tanah Jawa. Kemudian kami lanjutkan dengan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua hingga sampai pada pagi hari menjelang siang ini tanpa kurang satu ataupun juga dalam rangka tasyakuran, yaitu dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kata sambutan Bupati Asahan dalam kegiatan tasyakuran bersama Hari Amal Bakti yang ke-79 tahun Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Asahan. Umat rukun menuju Indonesia Emas. Saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita yang mewakili Bapak Kajari Asahan dan Din 0208, kemudian Bapak Dan Lanal,
kemudian dari Batalion 126, kemudian dari Kapolres Asahan, kemudian Pengadilan Negeri Agama, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran yang hadir. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua FKUB, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua IMTA, kemudian para pejabat pemerintah Kabupaten Asahan yang ikut mendampingi saya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian Ketua Basnas, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atas nama pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79 yang dilaksanakan upacara resmi pada tanggal 3 Januari 2025 di lapangan hoki. Kemudian pada hari ini adalah merupakan tasyakuran. Kita tadi sudah banyak, baik dari panitia, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Umaidi, kemudian dari Kepala Kantor Kementerian Agama tentang makna daripada pelaksanaan acara pada hari ini. Pak Umaidi tadi menyampaikan, dan dia agak hati-hati pantunnya sedikit karena kalau kebanyakan nanti disawer katanya. Pak, yang disawer itu yang tidak berdiri di podium, Pak. Podium ini bayar sebetulnya, bukan bayar. Ya. Jadi, tapi ada tadi dua yang melaksanakan kegiatan dengan tari persembahan dan tari gubang, itu memang belum disawer ya, belum disawer. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini dapat saweran juga. Ya. Diawali dengan tari persembahan. Ada pesan orang tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bumi Asahan ini adalah bumi Melayu. Maka tari persembahan semacam wajiblah harus kita laksanakan. Tapi ada yang lebih khusus lagi, yaitu tari gubang. Tari gubang ini adalah tari kebesaran masyarakat Asahan. Sudah dicatat kepada kekayaan daerah di Kementerian Hukum dan HAM, dan suratnya sudah keluar bersama-sama dengan Senandung Asahan. Dan ini Pak Kepala Kementerian Agama, ini sudah kita sosialisasikan di semua tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sekolah lanjutan atas. Kita minta yang melaksanakan aktivitas kegiatan di Kabupaten Asahan, maka tari gubang dan senandung ini harus terus kita lestarikan. Memang kalau kita melihat, ini kan tari-tari dan senandung yang dilaksanakan pada waktu itu memang tidak ada fasilitas sarana hiburan. Tapi pada waktu itu ada suatu kegiatan yang menarik, dan itu peninggalan yang harus kita jaga. Kita sebagai generasi muda ini harus terus kita jaga. Kita bisa bedakan tadi. Pada saat senandung dilaksanakan oleh anak-anak muda dari sekolah, dari madrasah tadi itu Pak ya. Kemudian dilaksanakan oleh tokoh, yaitu Bapak siapa? Mahidin. Beda. Iya kan? Senandung itu di dalamnya ada makna pesan-pesan pembangunan. Ada pesan-pesan pendidikan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Karena syairnya itu boleh asal-asal aja, tapi tidak boleh melanggar etika. Ya, tidak boleh mendiskreditkan salah satu kelompok golongan agama. Kebebasannya itu
kebebasan yang diatur, tidak melanggar undang-undang dan Pancasila. Etikanya juga harus dijaga. Artinya bebas kita berekspresi. Cuman Pak Mahyudin tadi banyak yang lupa, iya kan? Padahal kalau Bapak terus saja 1 jam pun tertegun orang ini. Tapi begitu anak-anak tadi 2-3 kali kita agak-agak ada bosannya sedikit ya kan Pak? Artinya apa? Kalau segala sesuatunya dilaksanakan, dikerjakan oleh ahlinya, pasti hasilnya lebih baik. Tapi bukan berarti pelestarian senandung dan tari gubang ini untuk di sekolah, bukan berarti harus kepada semua itu harus sesuai dengan ahli yang melaksanakannya. Karena ini pelestarian budaya, jangan sampai hilang. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mau mengatakan, luar biasa ini Pak Kepala Kantor Kementerian Agama kita. Begitu beliau ditugaskan di Asahan, karena tahunnya itu adalah tahun politik. Kebetulan jumpa saya belum melaksanakan cuti. Apa yang dia katakan? Pak Bupati, saya di Asahan akan bersikap netral. Itu suatu hal yang luar biasa. Terima kasih Pak. Walaupun mungkin ada 1-2 barisan Bapak yang tidak netral, ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Tapi pengertian netral ini harus dimaknai dengan hal yang positif. Kenapa? Karena pada saat kita melaksanakan pesta demokrasi, hak politik kita tidak dicabut dan kita masih diberikan hak politik. Hak politiknya yang tidak diberikan hanya kepada 2, TNI dan Polri. Kalau ASN Pak masih bisa milih Pak. Orang kalau milih kan nggak netral juga itu Pak, namanya milih. Cuma yang tidak boleh, kita ikut berpolitik praktis. Ini yang saya apresiasikan kepada Pak Manan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama. Pertama menginjakkan kaki di Kabupaten Asahan, dia menyatakan, Pak, saya akan bersikap netral. Tepuk tangan dulu. Ya, ini terima kasih. Karena apa? Kalau jajaran Kementerian Agama sesuai dengan pidato Bapak Menteri Agama yang saya bacakan pada saat upacara tanggal 3 Januari, di situ jelas-jelas mengatakan bahwa jajaran Kementerian Agama harus menjadi suri teladan dalam melaksanakan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mendiskreditkan apa saja yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kerukunan umat beragama harus kita jaga sebaik-baiknya. Di sini ada bukunya Umat Rukun Menuju Indonesia Maju, atau Umat Rukun Indonesia Menuju Indonesia Emas. Bapak Ibu, terutama para generasi muda, bonus demografi kita itu sampai tahun 2030 Pak, 5 tahun lagi. Artinya proses peralihan kepemimpinan dari orang-orang tua kepada anak muda itu sudah dimulai. Artinya pada tahun 2045 nanti para generasi-generasi muda inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai presiden, sampai kepada desa dan kelurahan. Itu sudah harus beralih kepada para generasi muda. Jadi para generasi muda harus kita jaga sebaik-baiknya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tadi sudah cukup banyak menyampaikan tentang kekhawatiran-kekhawatiran. Apa itu? Narkoba. Apa itu? Ada begal lagi. Ya. Kemudian pencurian, miras dan lain-lain sebagainya. Inilah yang akan mengganggu prospek masa depan para generasi muda kita. Oleh karena itu kita di jajaran Kementerian Agama khususnya dan seluruh lapisan masyarakat umumnya, mari kita bersama-sama dengan pemerintah untuk menyegah
hal-hal yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menghancurkan para generasi muda kita. Ini kepada kita semua, sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan syukuran, yaitu Hari Amal Bakti yang ke-79 Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Semoga Kementerian Agama ini khususnya di Kabupaten Asahan di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Manan. Cuma manannya apa ini Pak? Ya? Manannya gantung aja. Manan apa ini Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ujungnya. Ya, kalau Manan Simatupang bupati Pak. Ya, ini. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Kementerian Agama Kabupaten Asahan akan bisa lebih baik, walaupun pada tahun 2025 ini adalah masa transisi. Ada bagian-bagian Kementerian Agama yang harus dipisahkan ya Pak. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto, kenapa ini harus dipisah, supaya penanganannya itu akan bisa lebih baik lagi. Saya coba untuk berpantun mengakhiri ini Pak, walaupun pantunnya kalau salah Pak Medi jangan diprotes ya. Kicir-kicir nama lagunya. Asalnya dari Jakarta. Kantor Kementerian Agama membuat syukuran bersama, acaranya luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap juga untuk kepala pemotongan nasi sekolah tumpeng oleh oleh dan juga Bapak Haji Ketua Surya Panitia BSC selaku Hari Bupati Siap-siap. Asahan. Dalam kegiatan Hari Amal Bakti yang ke-79 tahun di Kabupaten Asahan. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemotongan tumpeng yang pertama akan diserahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan beserta Ibu oleh Bupati Asahan. Ya diberikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, kita berikan tepuk tangan paling meriah. Dan jika dibangun pada hari ini, insya Allah berdoakan Bentuk tasyakuran. iya, bentuk tasyakuran sehat walafiat. Kemudian yang kedua Diberikan kepada Nggak ada ibu bupati itu masalahnya. Namun hari ulang tahun untuk agama semoga sehat selalu. diberikan kepada kakak bersama istri. akan memberikan pada istri dengan penuh kemesraan. Iya. Iya, selanjutnya diberikan kepada Ketua Panitia. Ketupat. Satu lagi. Ya, Munas. Ya, selanjutnya ya diberikan kepada Kepala Sekolah Asahan dulu ya. Pada Ibu Haja Elda Ayumi MSI sebagai tuan rumah. Iya. Iya. Ya, ini ibu cantik kita yang sudah repot dari awal ya kan, dengan pelaksanaan acara pada hari Nggak ini tidur, juga. sakit perut pokoknya. Waduh. Berdebar-debar untuk mempersiapkan acara hari ini. Iya. Dan selanjutnya kepada Ketua Panitia juga yang terakhir akan diserahkan kepada Ketua Panitia. Kami persilakan bersiap-siap. Bapak Faisal Sadat nanti itu dapat menerima ya untuk proses tumpeng pada hari sebagai amal bakti. Itu pertanda itu Pak. Pondoknya satu, makin mosa. Kepada Pak Nasib sebagai Ketua Oh, Panitia. terima kasih. Oke. Oh ya, jauh tumpatnya ya. Ya, kepada Pak Nasib dipersilakan. Iya, Bapak Ibu teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya menciptakan momen pada hari ini persilakan dapat berfoto bersama. Sama dengan si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Kakan. Untuk kegiatan Hari Amal Bakti yang ke-79 tahun di Kabupaten Asahan, diisi oleh kegiatan-kegiatan apa saja itu Pak Kakan? Silakan Pak Kakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 ini, kita keluarga besar Kementerian Agama Kebangsaan telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Yang pertama diawali dengan senam sehat bersama keluarga besar Kementerian Agama Kebangsaan dalam rangka memupus silaturahim sekaligus menyehatkan jiwa dan raga akan bekerja ke depan supaya lebih baik. Yang kedua dirangkai dengan kegiatan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada panti jompo yang berada di Simpang 4. Baru selanjutnya memberikan bantuan kepada panti asuhan anak yatim yang dikelola oleh Muhammadiyah Kabupaten Asahan. Dalam rangkaian kegiatan ini kita juga mengenang para pahlawan dengan melaksanakan kegiatan ziarah makam pahlawan. Dengan harapan dan doa semoga kita yang ditinggalkan sebagai generasi penerus bisa melanjutkan perjuangan mereka dan para pahlawan sebagai syuhada dan agama bisa mengikuti dan menerima Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Baru yang melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti yaitu tanggal 3 Januari 2025 sebagai awal tonggak dari kelahiran Kementerian Agama yang dihadiri oleh Bapak Bupati Asahan sebagai inspektur dan pembina upacara. Dan yang terakhir hari ini adalah tasyakuran dengan melibatkan semua stakeholder, pemerintah, ormas, dan keluarga besar Kementerian Agama, pejabat seluruhnya yang sudah lama berbakti, berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Dengan harapan kira-kira dengan tasyakuran ini kita bisa mengenang masa lalu sebagai kenangan, hari ini sebagai sebuah kenyataan yang penuh dengan dinamika dan memiliki harapan ke depan supaya lebih baik. Alhamdulillah semua Forkopimda hadir dan diberikan sambutan oleh Bapak Bupati sekaligus memberikan penghargaan kepada stakeholder yang membantu tugas-tugas pokok Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.